Saya bilang apa? Ibu, kalau diizinkan hal itu terjadi, diterima dengan rasa syukur. Percayalah, kalau hamba Tuhan itu milik Tuhan, biji mata Allah, Tuhan tidak akan membiarkan terpuruk. Berarti Tuhan punya maksud untuk memberikan sesuatu yang lebih besar, lebih berharga, lebih strategis. Amin. Itu saya rasakan karena saya punya nasib sama seperti itu juga pernah. Kontrak gereja 5 tahun baru dibangun, sudah ditegel, setiap hari digosok-gosok. 1 minggu katanya tanah itu mau dijual, saya harus pindah. Pada mulanya marah, tapi setelah mengerti kehendak Tuhan menyerah. Akhirnya saya dapat tempat di sini. Dari sini dulu kecil, warung soto berkembang ke kiri ke kanan ke belakang. Akhirnya satu komplek. Kalau Tuhan menjadikan kita besar, kita kurang jalan. Amin. Seperti anak burung Raja Wali merasa dirinya sudah enak, sudah tentram, sudah tenang, tapi dia tidak bisa terbang. Selamanya tidak bisa mandiri. Hidup Raja Wali itu guncang bangkitkan sarangnya, dia acak-acak, anaknya dibiarkan seolah-olah terlempar dengan maksud melatih anaknya. Kita pulang bersama. Amin. Tuhan mengajar kita untuk kita mampu melepaskan sayap terbang tinggi. Orang-orang yang masuk hierarki tubuh Kristus adalah orang-orang yang terdidik, terajar, tertempa, orang-orang yang tergembleng dan dibajakan fisik, psikis maupun spirit, badan, jiwa, dan rohnya. Orang itu harus menjadi orang yang cerdik, cerdas. Cerdik itu erat kaitannya dengan tekad, kemauan yang kuat, upaya yang tiada henti-hentinya. Sedangkan cerdas itu erat kaitannya dengan otak yang cemerlang, mencerdiknya seperti ular. Untuk membunuh mangsanya, ular itu menyemburkan bisa. Bisa disemburkan, mangsanya tidak mati, diterkam, digigit, masukkan racun melalui taringnya, gak mati, dililit. Amin. Itu kecerdikan ular, pantang menyerah. Tapi cerdasnya seperti burung merpati, terusnya seperti merpati. Saudara kasih Tuhan, setiap pribadi yang masuk di hierarki itu adalah panutan hamba Tuhan yang bukan hamba Tuhan ecek-ecek bahasa Jawa. Hamba Tuhan yang terpilih. Bayangkan, dari 7 miliar penduduk bumi, 7 malaikat sidang, 7 guru ini dipilih dari 7 miliar. Berarti ini satu tokoh ini merupakan representatif dari 1 miliar manusia. Amin. Betapa mulianya dia. Saya berdoa untuk saudara yang memahami firman ini sudah terobsesi, merindukan untuk masuk di hati. Apalagi saudara yang terlahir sebagai bangsa Indonesia. Amin. Amin. Saudara mendapat kesempatan seluas-luasnya. Dengan catatan kita siap dididik, diajar. Tuhan memiliki agenda untuk mendidik tokoh-tokoh itu. Coba bayangkan agenda dari MP3. Ya, MP3 itu singkatan dari masa pelatihan pembacaan dan persiapan. Yang dilatih, yang dibacakan, yang dipersiapkan siapa? Jemaat, imam-imam, para penatua, hamba-hamba Tuhan yang masuk hierarki tadi. Ya, jadi sebagai SDM, sumber daya manusia yang dipakai menjadi tim pelaksana keputusan Allah, mereka dididik oleh Tuhan dalam masa yang sudah MP3, lamanya 13 tahun. Seperti nubuatnya Yusuf. Yusuf itu ditempa oleh Allah 13 tahun. Dari Kejadian pasal 37 ayat 2 sampai Kejadian pasal 41 sampai 46 sudah membaca di sana. Yusuf diproses mulai umur 17 tahun. Yusuf yang visioner, yang punya visi, punya mimpi. Sekalipun dia menghadapi proses sakit yang berat, kakak-kakaknya para gembala senior memfitnah, mengancam, mau membunuh, tetapi Yusuf pantang menyerah. Karena Yusuf punya visi, mayang gantung miliknya dan 11 mayang gantung saudaranya
Dia melihat dalam mimpi itu 11 bayi gandum itu sujud kepada gandumnya. Dia melihat matahari, bulan dan bintang 11 bintang sujud di hadapannya. Dia yakin bahwa dirinya akan dipakai Tuhan. Karena pemakaian Tuhan terhadap Yusuf ini menjadikan kakak-kakaknya para gembala senior iri. Yusuf diperlakukan tidak wajar, dibikin goncang katanya, diproses, mau dibunuh, masuk ke sumur. Yusuf tetap tahu, diangkat lagi oleh Yehuda, dijual kepada saudagar Midian, dipajak di etalase, menjadi budak belian, dibeli sama Potifar, sukses di rumah Potifar, difitnah sama istri Potifar, masuk penjara, di penjara bawah tanah, tetap sukses karena kedekatan Yusuf sama Tuhan. Begitu juru minuman dan juru makanan masuk penjara, juru makanan dan juru minuman mimpinya diuraikan Yusuf, 3 hari lagi kamu juru makanan kamu akan digantung, dan kamu juru minuman kamu akan dikembalikan pada pangkat. Dan itu betul, perkataannya adalah perkataan Allah lewat mulut Yusuf. Berarti Yusuf itu akrab sama Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan, intim dengan Tuhan. Maka ketika Firaun mimpi dan Firaun tidak tahu maknanya, ahli nujum tidak ngerti, Yusuf yang di dalam liang tutupan penjara bawah tanah diingat oleh juru minuman pas 2 tahun. Ketika juru minuman bebas, di sana ada orang Ibrani begini-begini, panggil, ditanya apa bisa? Allah yang akan menerangkan makna mimpi Tuhan. Bukan berkata aku pasti bisa, tidak. Allah berarti apa yang diungkapkan Yusuf itu berhasil pendengarannya dari Tuhan. Di sini menunjukkan betapa intimnya Yusuf dengan Tuhan. Amin. Perkataan Tuhan dia paham, perkataan Tuhan dia mengerti, dia punya hubungan khusus dengan Tuhan, dan dia bisa memberikan penjabaran dan hikmat yang tinggi. Diakui oleh Firaun, diakui oleh Firaun. Kamu sudah membaca di dalam Kejadian pasal 41 di sana. Firaun itu mengakui betapa Yusuf itu seorang yang bijaksana, penuh Roh Kudus dan tajam, diskenik tajam. Ini dalam pemahaman bahasa Jawa ditulis waskito. Sudah tahu waskito? Orang Jawa mengerti menjabarkan waskito itu ngerti saat durungnya. Itu Yusuf yang penuh Roh Kudus. Sehingga akhirnya Yusuf dilantik menjadi raja, terjadilah panen raya. Ini nanti akan terjadi di Indonesia pertengahan tahun 2015 nanti. Hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus, hamba Tuhan yang penuh hikmat marifat Allah, hamba Tuhan yang disertai kuasa Allah akan dipakai oleh Tuhan. Firaun itu adalah gambaran presiden, pejabat. Apapun posisinya, bupati kah, gubernur kah, presiden kah, menteri kah, nanti akan mendengar nasihat Yusuf yang penuh Roh Kudus. Amin. Dan saat itu akan terjadi panen raya di Indonesia. Kita lihat, kita akan amati. Maksudnya kasih Tuhan. Namun demikian saya beritahukan agenda ini akan kita tapaki satu persatu. Agenda ini sudah kita jalani. Dididik, diajar, ditempa, digembleng, diuji. Ya, agenda tahun 2008, 2009. Ya, kemudian agenda berikutnya adalah meningkatkan dan memantapkan hikmat marifat. Agenda tahun 2009, 2008, kemudian agenda tahun 2010 dimurnikan dari segala kejahatan, dan tahun 2011 ini menyatu dengan syahid. Akibat menyatu dengan syahid, proses terjadi bertubi-tubi. Proses syahid yang berat, seolah menyiksa, menekan, menindis, menghempaskan, menelanjang hidup kita, terjadi bukan karena kejahatan, tetapi karena mentaati firman Allah. Amin. Karena kita mentaati firman Allah, kita terproses. Itu saya alami. Saya diproses seperti itu tahun 2011. Tapi Roma pasal 8 salib adalah jalan untuk menggapai kemenangan. Amin.
sama-sama baca Roma pasal 8. Ini yang saya alami, saudara. Ya, perlu mari kita baca Roma pasal yang ke-8. Dibaca Roma pasal 8 ayat 31 mulai. Keyakinan iman. Ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, Ya, terus siapakah yang akan melawan kita? nah, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan Segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita itu siap bersekutu dengan saya, karena mentaati firman Allah kita rela terproses, maka kalau anaknya saja diberikan, masa bersama dengan anaknya, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dia. Amin. Amin. Segala sesuatu menyangkut kuasa, hikmat, makrifat, kemuliaan Allah dan kekayaan Allah. Itu akan diberikan seiring proses salib itu. Terus siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang telah menjadi pembela bagi kita. ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, Atau kesesakan, 2 sesesakan, atau penganiayaan, 3 penganiayaan, atau kelaparan, yang keempat kelaparan, atau ketelanjangan, yang kelima ketelanjangan, atau bahaya, yang keenam bahaya, atau pedang. ancaman pedang, yang ketujuh Seperti ada tertulis, ya, oleh karena engkau kami adalah bahaya maut sepanjang hari. yang kedelapan bahaya maut yang mengancam setiap hari. Terus Kami telah dianggap sebagai yang domba-domba kesembilan, sembelihan. kita ini seperti disiapkan menjadi domba sembelihan. Amin. Domba sembelihan itu siap dipotong. Ketika dipotong dibawa ke pembakaran seperti Yesus, mulutnya keluh tidak bersuara. Itu saat proses salib. Kalau pada saat proses salib menimpa kita, karena pelayanan, karena mentaati firman Tuhan diizinkan kekurangan, saudara keluh diam, tidak bisa sampai, tidak bisa ngomong selain Tuhan. Engkau Maha tahu, dan aku tahu bahwa Engkau sangat baik. Terima kasih untuk kelaparan yang Tuhan izinkan karena pelayanan. Saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Seorang jemaat di luar kota yang dalam kesulitan sangat berat karena faktor ekonomi, karena kesulitan. Bapak ini sering menghujat saya karena faktor ekonomi, padahal hatinya tidak demikian. Guru-guru ngomong kasarnya begitu. Kita ini susah. Sampai suatu saat rumahnya mau dieksekusi karena ada kasus dengan saudaranya. Dan ketika dia minta tolong sama saya, kamu harus bertobat. Diam dan bertobat, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatan. Saya sampaikan, kamu harus bertobat dari pikiran perlamananmu terhadap firman, pemberontakan. Setelah itu kamu belajar tenang dan percaya. Kalau kamu dieksekusi rumah, kamu sudah cari rumah kontrakan, menyerah saja sama Tuhan. Kalau rumah itu memang jatahmu, saya katakan tidak akan lari kudu dikejar. Amin. Ini berat. Menerima firman itu berat. Yesaya pasal 30 ayat 15, dengan berdiam, ya, dan bertobat, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, maka terletak kekuatan. Kekuatan dalam bahasa Hebrew disebut gebrura. Gebrura yang artinya di dalam tinggal tenang dan percaya, di situ kemuliaan, di situ kemenanganmu, di situ kemaksuranmu, di situ kejayaan. Itu makna gebrura dalam bahasa Hebrew. Di dalam tinggal tenang dan percaya pada Yesus. Dan apa yang terjadi? Hari ini tadi saya dalam perjalanan ke Jogja, Bapak ini menelpon Romo. Terima kasih sekali Romo, sambil menangis.
Saya berdosa sama Tuhan, saya berdosa sama Romo, saya minta ampun. Ternyata Tuhan baik sekali. Tuhan sudah menolong saya dengan cara yang ajaib. Rumah yang nilainya sekian ratus juta itu sudah full kembali ke saya, diberkati Tuhan. Sekarang saya kembali ke rumah itu, Romo, padahal dia sudah kontrak di rumah karena taatnya. Ya, waktu mau masuk ke rumah itu minta didoakan, saya tertawa aja. Ya, kemudian sekarang rumah itu sudah dimiliki, sertifikatnya sudah diberikan. Dia sudah pindah ke rumah itu sebagai miliknya sendiri. Saya bilang, firman Tuhan adalah pribadi Yesus. Kalau kamu percaya firman, berarti kamu percaya pada Yesus yang berbicara. Saya ini cuma babu, nyampaikan apa yang menjadi kehendak majikanmu. Dia yang akan bekerja. Ketika kamu taat, kamu terlunta-lunta, kamu pindah, kamu angkat barang-barang, kamu seperti usia di situ. Tuhan melihat kamu dulu. Kenapa anak ini begitu taat? Dia tidak layak tinggal di sana. Tuhan perintahkan deh, kasih dia berkat, tolong dia, ditolong. Tuhan tarik lagi kembali itu rumah, itu milik. Amin. Amin. Tuhan itu begitu baik. Jadi proses salib yang terjadi, ya, penindasankah, kesusahan, aniaya, kelaparan, atau ditelanjangi itu dipermalukan. Saya kenyang dengan proses itu selama 20 tahun lebih, hampir 23 tahun. Saya menyampaikan kitab, Pak itu saya difitnah, katanya saya mengajarkan pengajaran yang sesat, nabi palsu. Saya menyampaikan pemberitaan tentang pembangunan tubuh Kristus, buat gereja harus menjadi satu tubuh. Diplesetkan, katanya saya mengajarkan persetubuhan massal. Saya berurusan sama polisi, saya dilaporkan pendeta, saya dipenjara. Hakim yang memutuskan untuk mati di 84 hari. 10 pendeta yang memenjarakan saya, di pensiun Tuhan cuma tinggal 1 sekarang. Tapi ususnya tinggal 13 cm. Usus besarnya kena kanker ganas, matinya sudah kena. Saya kasihan. Yang 9 sudah pensiun semua. Saya diizinkan Tuhan tetap segar karena proses salib itu saya diberkati. Saya menang. Amin. Mari dibaca lebih lanjut, ya. Sekalipun kita terancam maut setiap hari seperti domba sembelihan, ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang. Tetapi dalam semuanya, di dalam semua proses itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Amin. Proses salib itu membawa kita pada kemenangan. Amin. Jadi agenda tahun 2011 itu menyatu dengan salib dan 9 penderitaan salib. Itu tahun 2011. Sekarang tahun 2012. Bukan berarti agenda yang keempat, ya agenda yang kedua, ketiga, dan yang ke-1 ini setelah kita lewati terus tidak ada. Tetapi itu mengikuti. Tetapi yang menjadi skala prioritas sekarang ini adalah agenda kelima. Nah ini, belajar beradaptasi dengan kondisi bumi yang sedang dipamungkas lewat bencana dan musibah. Jagat kita ini sedang dipamungkas. Itu bahasa apa? Dipamungkas itu sedang apa? Dihancurkan. Segala sesuatu, bumi dan seisinya ini sedang menuju kehancuran. Coba baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17. Mari dibaca. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Terus, kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jadi kalau orang itu mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Betapa sulitnya menjalankan firman. Jangan mengasihi segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan semua yang ada di dalam dunia, seisinya ini. Ini ngomong gampang sekali, tapi saudaraku untuk menjalani betapa sulitnya. Ya,
1 Yohanes pasal yang kedua tadi. Coba diulangi lagi. Janganlah kamu mengasihi dunia. Ya, janganlah kamu mengasihi dunia. Ya, terus Dan apa yang ada di dalamnya. dan apa yang ada di dalamnya. Saudara, apa yang ada di dalamnya? Harta. Apalagi saudara? Kedudukan, kenikmatan daging, termasuk kedudukan itu kenikmatan rasa. Anak itu ada di dalam dunia tidak? Istri, suami, siapa saja yang ada di dalam dunia. Coba bayangkan ini. Nah, bagaimana kita punya istri? Betul, kita punya istri. Tapi kalau karena istri kita nanti menjadi seperti Simpson, hancur kan? Hancur tidak? Hancur kan? Kalau karena seorang istri kita menjadi seperti Raja Akab, binasa tidak? Binasa. Karena apa? Yang dimaksud Tuhan itu segala sesuatu yang di dunia yang menjadi berhala. Artinya yang mengikat. Kalau anak menjadi ikatan. Karena anak kita nggak bisa pelayanan karena anak. Kita nggak bisa berdoa karena anak. Kita nggak bisa beribadah karena anak. Kita nggak bisa beraktivitas. Jadi anak itu menjadi berhala. Anak itu diberikan sebagai realisasi dari mandat biologis dalam Kejadian pasal 1. Bahwa kamu harus berkembang biak. Tapi dengan hikmat Allah, kita harus mendidik, mengajar, membimbing anak-anak itu menjadi generasi yang tangguh, cakap, penuh kuasa, yang kelak dimungkinkan untuk menginjak meremukkan kepala ular. Amin. Anak yang tegap, anak yang tangguh, ya, anak yang diperlukan Roh Kudus. Tapi kalau anak itu menjadi ikatan, nanti seperti Ayub, mau menegur anaknya, takut anaknya minggat, mau mencambuk anaknya, takut anaknya marah, tersinggung, mau menasihati anaknya, sudah dewasa kita sungkan. Akhirnya anaknya setiap hari pesta pura, makan minum. Kenapa itu terjadi? Yang menjadi ikatan itu sentakan dipecahkan, anak-anaknya 10 mati semua di saat pesta pura dan mabuk-mabuk. Kesalahannya Ayub apa? Apa yang kutakutkan, apa yang kukhawatirkan, apa yang kubimbangkan, semua datang menimpa aku. Dia sebagai seorang bapak, suami itu gembala atas keluarga, atas nikahnya. Sebagai suami, dia sebagai gembala, dia harusnya mendidik istrinya, mengajar istrinya. Tapi Raja Akab, Raja Israel, dia tidak berani mendidik istrinya. Akhirnya istrinya sangat tak bisa. Harusnya dia tumbuh, tapi dia menjadi kepala. Dia memanage suaminya. Papa duduk di sini. Ada apa, Ma? Baca ya. Masalah sekian. Kamu nggak boleh begitu. Macam-macam kamu jadi laki-laki. Pukul sama Tuhan habis kamu. Suaminya disuruh duduk nih. Iya, Pak. Ampuni saya, Pak. Saya kapok betul. Padahal suaminya menasihati istri Mama. Mama boleh beraktivitas di luar, tapi Mama ini kan hamba Tuhan. Masa sebagai hamba Tuhan Mama ikut kesebelasan sepak bola? Kan tidak pantas. Loh, Pak, ini kan akhir zaman, Pak. Kalau nanti aku jadi pemain handal, uangku banyak, apa-apa tidak suka. Oh iya ya, Pak, ya lupa saya, Pak. Ampuni saya. Tidak berani mengingatkan istrinya, andai kata istrinya. Kalau istri benar ya berikan suatu apresiasi, penghargaan. Amin. Tapi kalau salah ya tunjukkan Mama ini tidak benar. Mama ini bisa seorang perempuan nggak boleh begini. Nah, kalau suami itu menjadi sumber pengajaran tepat dan istri menghargai, menghormati suaminya, mentaati suaminya, syukur kepada Tuhan. Itu ikrarmu waktu menikah. Betul tidak? Betul tidak, ibu-ibu? Betul tidak? Ikrar tunduk taat kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Lah, sebaliknya suami yang ditaati istri harus seperti itu. Amin. Jadi ini take and give, no? Karena ditaati terus malah melintang suami itu. Emang masih gitu, kamu macam-macam kamu. Nggak boleh banyak bicara perempuan, bikin malu aku. Nggak boleh mempermalukan istrinya sama dengan
dan memukuli tubuhnya sendiri. Ada orang yang memukuli tubuhnya sendiri dalam Alkitab? Ada tidak? Ada tahu? Ada, cuma satu saja. Di Gadara. Orang gila di Gadara itu kan memukuli tubuhnya sendiri, menelanjangi tubuhnya sendiri, mengajar tubuhnya sendiri, menyiksa tubuhnya sendiri. Maksudnya tubuhnya itu bahasa Qurannya istrinya. Amin. Istri itu kan laksana tubuh suami itu depan. Aku tidak berani mendidik. Salah. Dibiarkan salah. Di suatu masing-masing harus pada posisinya, pada tahbisannya. Seorang laki-laki menghargai istrinya sebagai penolong sejodohnya. Dia seperti laki-laki yang mengembangkan sayap keperkasaannya, menciptakan perlindungan, menciptakan rasa aman, rasa damai, rasa puas, rasa tenang, rasa tentram. Sebaliknya sebagai wanita, dia seperti tabut dari kain penangkai yang disalut emas warna. Di dalam tabut itu ada 3 benda, buli-buli berisi roti mana, tongkat Harun. Itu hatinya wanita itu harus ada itu. Ada firman, ada Roh Kudus, ada kasih Allah. Kemudian tabut itu memiliki karangan. Pada saat ditutup, plok, antara tutup gerak-gerak dan tabut itu tidak ada tampak celah kerenggangan karena dihiasi oleh ornamen karangan tadi. Karangan itu bicara tentang kerelaan untuk bersekutu dengan mempelai prianya, kerelaan untuk menjadi satu tubuh dalam pengertian menyatu sebagai kepala dan tubuh seperti suami istri. Istri harus penuh kerelaan. Kalau tidak, nanti emansipasi. Iya toh. Dulu aku belum jadi hamba Tuhan, aku pelatih voli ya Pak. Sekarang gimana kalau di gereja bisa dirikan klub voli bisa? Ya boleh-boleh saja kalau itu cuma olahraga itu walaupun sedikit tapi ada guna. Cuma sedikit karena memang tubuh ini sepertiga toh, badan, jiwa, roh. Jiwa dan roh ini 2 bagian rohani yang sepertiga tubuh. Jadi yang untuk tubuh ini olah badani, olahraga yang dimaksud olah badani oleh Rasul Paulus kepada Timotius itu bukan saja olahraga sepak bola, tapi bekerja untuk kepentingan tubuh itu memang sedikit. Berkat itu kan cuma bonus dan itu tambahan. Tapi nomor 1 yang bagian ini yang rohani itu nomor 1. Ada gunanya sekalipun sedikit. Kalau tubuh telanjang kan juga gak bagus. Iya toh, hamba Tuhan tampil harus tepat, diberkati. Oleh sebab itu kalau sudah masuk hierarki tubuh Kristus, agenda itu sudah pahami. Sudah dididik lewat proses salib. Tapi justru proses salib itu yang menjadikan kita memenang. Itu tahun 2011, tahun 2012 bumi kita ini sedang dipamungkas. Sudah dipamungkas bahasa Jawa. Jadi yang dimaksud dipamungkas adalah sedang dihancurkan. Ya, kalau sudah membaca dalam Injil Yohanes tadi, juga kenikmatan rasa itu sedang menuju ke hancuran. Coba diulang. Ayatnya itu 17 dibaca. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi dunia ini, ya jelas sekali di situ sedang lenyap dengan semua yang diinginkan manusia di dalamnya, yaitu keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, kemudian keinginan daging itu sedang lenyap. Dunia ini sedang lenyap. Saudara, kalau kita memahami ini, ya saya menerjemahkan dalam bahasa Jawa itu sedang dipamungkas jagat kita. Ya, and the world passed away. Jadi dikatakan ini sedang lenyap. Dunia ini sedang menuju kehancuran. Sudah lihat musibah demi musibah yang terjadi selalu membawa kehancuran. Gempa di laut mengakibatkan badai tsunami, menghancurkan semua infrastruktur dan sarana-sarana yang diperlukan masyarakat banyak. Jalan hancur, gedung hancur. Apalagi waktu sudah melihat tsunami di Aceh, tsunami di Jepang. Waduh,
wedhus gembel turun dari lereng Merapi. Saya sering bergumul berdoa puasa di satu tempat persis di lereng Merapi. Di situ mengisahkan penjaganya itu saat wedhus gembel itu turun, dia kaget mendengar batang kayu raksasa itu pecah, duar terbakar. Kata-kata biar loh, apa itu? Terbakar semua hutan itu. Kemudian dia sudah tidak sempat lari, begitu merasakan panas sekali dia terjun langsung ke bak kamar mandi. Bak kamar mandi itu terjun, airnya mukanya langsung tenggelam, seluruh tubuhnya tenggelam. Sepatunya dia pakai sepatu bot, sepatu karet. Sepatu karet yang tidak terendam itu leleh. Wah, dia teriak-teriak cacat karena sepatunya itu syaratnya terbakar semua. Dia jadi cacat pakai bekal. Itu dasarnya wedhus gembel itu sudah dituliskan di dalam Alkitab. Kitab Mazmur sudah menuliskan orang fasik itu akan dibakar oleh panas api, udara, uap dan belerang yang terbang dari bumi. Saudara, dunia kita ini sedang menuju kehancuran. Gempa yang akan terjadi, gunung meletus, badai tsunami, badai tropis, dan sejuta badai lainnya. Itu sudah mengancam dunia kita. Bahkan sudah tahu apa yang diramalkan oleh para pakar supranatural dari suku Maya. Sampai sebagian orang Kristen meyakini tanggal 21 Desember tahun 2012 kiamat. Menurut ketetapan kalender Maya, orang India dasar sekali. Orang Kristen sudah sampai terpengaruh. Saking apa? Biasanya musibah yang nanti akan melanda belahan bumi kita ini. Tapi percaya kalau salib itu menjadi andalan kita, sesuatu yang kita agungkan, kita tinggikan. Kuasa salib itu sanggup menciptakan perlindungan yang dahsyat. Amin. Justru hierarki tubuh Kristus, mari hierarki tubuh Kristus terwujud. Hamba-hamba Tuhan yang masuk hierarki ini, namanya tersurat di dalam papan hierarki ini. Itu lewat proses salib. Keteladanannya adalah sang kepala Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kepala hierarki, Tuhan Yesus Kristus adalah kepala gereja, dan gereja adalah tubuhnya. Ini hierarki, ini tubuh Kristus. Tuhan Yesus mencapai kemuliaan lewat proses salib. Yesaya 42, 52 ayat terakhir tuliskan, layaknya tidak seperti anak manusia, saking hinanya. Tapi kelak akan membuat banyak suku bahasa kaum tercengang. Amin. Yesaya 53 seperti taruh tunas yang tumbuh di tanah kering, semarak pun tidak. Orang tidak menganggapnya. Orang menganggap dia kena tulah, kena kutuk karena kejahatannya. Padahal dia menanggung kejahatan kita. Tapi Tuhan katakan apa? Pada akhirnya nanti keturunannya akan panjang umurnya. Dan Tuhan akan memberikan orang kuat dan orang besar menjadi rampasan. Amin. Jadi itu proses salib yang dialami Yesus. Apa yang dialami Yesus akan dialami oleh tokoh-tokoh ini, masing-masing dengan salibnya. Proses salib yang memimpin saudara, menyesatkan, menjadikan saudara sepertinya ditelanjangi, dipermalukan, dihimpit dalam kesulitan kesukaran. Kalau sudah hadapi dengan rasa syukur dan memahami bahwa itu rencana Allah, bukan karena dosa, tetapi karena mentaati Tuhan, maka akan menjadikan saudara tokoh-tokoh yang bahasa Jawanya kemplingan. Kalau Pak Dalam begitu mengatakan, sekti mondroguno tentedas tapak aluning pandisisaning gurindo. Amin. Betul tidak? Sakti orang Kristen itu. Contohnya siapa? Kalau sudah membaca sejarahnya Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu sampai tahun 90 baru mati. Zaman Kaisar Demetrius. Kaisar Demetrius itu ingin disembah sebagai Allah, Kaisar Romawi. Begitu Rasul Yohanes diketahui bahwa dia mengajarkan Injil Tuhan, tangkap, siksa gak mati, puncak siksaan digoreng pakai wajan raksasa. Kalau sudah pernah belajar teologi ya sudah pasti tahu nih sejarah Rasul Yohanes. Digoreng di wajan raksasa
berpisah dengan harapan mesti mati. Kayak Sadrak Mesak Abednego dilemparkan ke dapur api, malah mentilis. Orang Jawa mengatakan sehat, bugar, penyakitnya hilang kabeh, asmane hilang kabeh. Amin. Itu saktinya orang Kristen. Setelah itu apa yang terjadi? Kaisar Demetrius marah, buang di pulau Patmos, pulau yang liar, penuh binatang buas, penuh binatang beracun, dengan harapan dia mati dimakan binatang sana. Di sana orang yang penuh Roh Kudus, orang yang hidup bersekutu dengan salib, tidak mati, justru diberkati Tuhan, mendapat pewahyuan Allah. Amin, amin. Dia sampai mati tua. Itu saktinya orang Kristen. Kalau Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego mati, tapi saudara sebagai tubuh Kristus, sebagai mempelai perempuan Tuhan, waktunya tinggal 17 tahun 6 bulan. Saudara hidup sampai Tuhan. Amin, amin. Saudara harus lebih sakti daripada Daniel. Amin, amin. Oh, haleluya. Hidup mulia untuk Tuhan kita. Yesus ajaib. Sampai tangan hamba-hamba Tuhan yang dari Papua ada, ya, ini ada Pak Mika dari Surabaya. Walaupun tidak tutup ya Pak, tapi beberapa hari saya mengajak hamba-hamba Tuhan, kalau mencintai Tuhan, kita doa puasa untuk mohon petunjuk Tuhan. Doa puasa di mana? Cari tempat yang paling enak di Alas Purwo. Sudah tahu nama Alas Purwo? Belambangan, Banyuwangi. Di sana ada tempat namanya triangulasi, berasal dari kata triangle. Ya, triangle. Pada saat itu zaman dulu tahun sekian, orang Belanda suka berdoa di situ. Pada saat dia berdoa, dia didatangi 3 malaikat yang mengatakan begini. Sejak saat itu tempat itu disebut tempat penampakan 3 malaikat. Tapi orang Banyuwangi, orang musik, tidak bisa mengatakan triangle, triangle. Nah, untuk membenahi, maka tempat itu dijadikan pesanggrahan triangulasi. Namanya begitu, triangle. Saya ajak di sana, di tengah hutan, mau masuk itu jalannya burung merak itu seliweran. Kita naik mobil serigala, acak, jalan sabrak sama nyaprak. Kalau malam itu waduh, harimau, ular, ya, macan itu, macan tutul, macan kumbang, babi hutan itu ratusan. Rusa itu dekat dengan tempat kita itu berkeliaran banyak sekali. Dan abah-abah terus puasa di situ, ada yang 5 hari, ada yang 10 hari, ada yang 12 hari, ada yang 16 hari, ada yang 21 hari. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Mereka hanya hidup dari firman Allah. Amin. Amin. Sudah tanyakan, apakah ada yang lecet? Digigit ular besar. Ibu-ibu yang melihat ular keluar, besar sekali. Kemenangan orang yang kuat begitu saja. Dan ibu itu berkata, Yesus, dalam nama Yesus ular jangan mendekati aku. Aku sudah berdoa. Dalam nama Yesus ular pergi, dan ular itu melengos pergi. Pergi ke sana, ternyata di sana ada ibu-ibu yang duduk sendiri. Aduh, Yesus ular jangan dekat aku ke sana. Ular ke sana, di sana ada hamba Tuhan yang duduk, karena memang jaraknya 25 meter di tengah hutan, gelap. Ular itu udah makan. Dan saya enjoy sekali. Saya punya seruling. Saya beli di Malioboro 25.000. Saya tiup seruling. Saya berbahasa roh, tapi saya dengarkan lewat apa? Seruling. Berglosolalial lewat seruling. Bukan lagu Semar Tangis, bukan ya. Itu kan orang Jawa itu. Ini seruling satu. Dan harimau itu Gembong sama jalan-jalan sama saya, tapi jangan ganggu ya. Sudah kita sedang berdoa, biar mereka melihat saja. Satu ayo, jangan. Beratnya harimau itu mungkin sekitar 200 kilo, panjangnya 3 meter. Tanyakan ibu-ibu, hamba Tuhan yang ikut, mereka melihat deh, mata kepala panjang. Tidak ada yang menggigit, tidak ada yang digigit kalah jengking, kecuali mereka berbuat dosa, durhaka. Pasti mengalami musibah. Kalau tidak,
kaki itu jalan. Saya duduk, dia ikut duduk. Kedip. Saya nggak takut. Saya cuma takut sama Tuhan. Amin. Amin. Yes. Pada mulanya hamba Tuhan banyak yang pucat pasi. Gimana nanti? Bisa duduk, diam dan berkata haleluya. Syukur. Oh, iman sudah teruji. Amin. Apalagi sudah mendengar wawalan segala. Tuhan malam. Waduh. Yesus. Tapi yang dapat malah kemurahan. Tapi semua berdoa. Banyak di sini yang ikut, banyak sekali. Hamba Tuhan yang ikut banyak sekali. Mereka pulang selamat. Membuktikan bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Allah kita sanggup menjaga biji matanya, sanggup menjaga miliknya. Amin. Itu dalam pemeliharaan, dalam berkat jasmani. Karena proses salib, ya, ini gambar-gambar hutan yang kita survei waktu itu untuk doa puasa di Taman Nasional Alas Purwo, Meru Berdiri. Dalam berkat jasmani sudah. Tahun 2011 itu sudah diberkati luar biasa. Kebun buah naga yang saya kelola itu sekitar 3 hektar tanah saya di sana 4,5 hektar. Saya menerapkan trilogi pelayanan gereja, pelayanan koinonia, pelayanan marturia, dan pelayanan diakonia. Yang pelayanan koinonia itu pelayanan penggembalaan, identik dengan misbah dupa dalam terang tabernakel. Pelayanan marturia itu kesaksian dan penginjilan. Ini identik dengan pelita emas, harus menyala, bersaksi terang. Pelayanan diakonia itu pelayanan meja. Imam-imam harus makan dari roti yang kudus ini. Amin. Pelayanan diakonia, dulu pelayanan meja, zaman para rasul, 7 pembela sidang diangkat. Pelayanan diakonia itu dimaksudkan untuk membiayai kegerakan, bukan untuk memperkaya diri. Kalau saya memperkaya diri saya sendiri, saya katakan, saya pendeta paling kaya di Jogja. Tapi berkat saya pakai untuk pelayanan, pengabdian masyarakat, untuk membangun tubuh Kristus, untuk membiayai kegerakan. Semana saya pergi bersama hamba Tuhan, 30 orang, 40 orang, 60 orang, naik kapal kan, naik bis kah, bawa kendaraan pribadi, naik pesawat, tidur di hotel bintang 5, bintang 3. Saya harus membiayai mereka hamba Tuhan. Saya mendirikan STT, program S1, program S2 gratis. Ini sudah dibuka pendaftarannya. Program intensif dari 1 bulan, kuliah 1 minggu. Untuk S1 dan S2, saudara yang merindukan boleh mendaftar. Formulir ada di kantor. Tidak dipungut biaya sesetrum sampai lulus S2. Saudara nanti bisa mengikuti ujian negara. Karena STT kita terakreditasi. Itu saya ambil semua dari pelayanan diakonia. Saya mencintai Tuhan, saya mencintai kegerakan, saya mencintai pembangunan tubuh Kristus. Dengan kesulitan yang sangat berat, saya membiayai pelayanan ini. Kadang-kadang apa saja yang saya punya saya jual supaya mahasiswa bisa makan, supaya saya bisa bayar dosen yang dari luar, supaya saya bisa menyelenggarakan pelayanan. Apa saja yang saya miliki, yang dimiliki istri, saya jual. Salib, proses salib yang berat. Kadang-kadang Tuhan utus berangkat ke Papua. Berapa orang? 40 orang. Besok berangkat hari ini, seset pun belum ada. Saya hanya tahu berangkat, dan Tuhan tidak mempermalukan. Saya berangkat dan pulang cukup dengan limpah. Karena proses salib yang terus memuncak bertubi-tubi seperti Yusuf layaknya. Penjara, ancaman untuk anak istri saya mau dibunuh, di jalan saya mau dibunuh. Berulang kali itu terjadi karena saya berbicara tentang Kibir. Itu satu jaringan organisasi internasional yang kuat. Saya terancam. Terima kasih Tuhan. Selayaknya Tuhan memperhatikan. Tahun 2011 saya diberkati. Saya bisa mendapat 50 hektar tanah untuk perluasan pelayanan diakonia. Tadi bapak-bapak sudah melihat, menyaksikan bagaimana seperti padang tandus, tapi sekarang diubah seperti taman apa?
Eden. Nanti akan banyak pohon-pohon di sana, Bapak. Di sana seorang hamba Tuhan senior dari Malang, yang Bapak Pendeta Stangkan. Saya coba berdoa di sana. Beliau berdoa sujud tumpang tangan dalam nama Yesus, tangan diberkati oleh Tuhan luar biasa dan kau untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya katakan, saya nasarkan di hadapan beliau, hasil dari pelayanan diakon ini saya persembahkan untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudara menjadi saksinya. Sekarang ini baru dimulai. Tahun ini belum bisa panen, tapi tahun depan sudah panen. Yes. Satu tiang bisa menghasilkan 80 sampai 125 kilo buah naga merah super dengan kualitas nomor 1 di Indonesia, karena satu-satunya hasil riset kita. 1 kilonya 30.000. Saudara, kalau itu satu tiang itu 1 tahun berbuah 50 kilo saja kali 30.000 sudah 1,5 juta setahun satu tiang. Kalau 1 hektar itu 2.000 tiang, 1,5 juta kali 2.000 sudah 3M. Kalau 50 hektar itu saya tanami 10 hektar saja 1 tahun sudah berapa? 30 M. Kalau yang saya tanami 20 sudah 60 M 1 tahun. Apalagi kalau yang saya tanami 30, 90 M toh. Ini bicara pahitnya 50% saja dari itu. Dengan berkat yang seperti itu yang saya terima lewat proses salib. Tahun 2013 kalau saya menyelenggarakan konferensi Asia Pasifik bukan apa-apa. Amin. 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 Itu pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan sangat ajaib. Saya bisa. Saudara juga pasti bisa. Amin. Asal sama-sama. Saudara juga mau masuk Iran. Ini gambarnya yang baru kita tanam. Tiangnya cor semuanya. Tiang cor. Sekarang sudah tertanam sekitar 6 hektar. 50 hektar, 22 hektar sudah terbayar. Kemudian sisanya bulan Februari kita akan bayar. Sekarang sudah mulai kita kerjakan. Nanti beberapa hektar untuk peternakan sapi dan kambing. Pupuknya untuk pupuk ini buah naga. Ya, jadi ini lahannya seperti ini. Ini laut. Ya, ini laut. Di sini laut. Semak bukan kering. Ini sudah musim hujan seperti itu. Kalau musim kemarau jangan ditanya. Tapi tanah yang kering ini diberkatkan Tuhan menjadi padang yang subur untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ini buahnya salib, saudara. Saya katakan ini berkatnya salib. Bukan saya hebat, bukan karena saya seorang entrepreneur, bukan. Saya hamba Tuhan, murni saya hamba Tuhan. Sekalipun ada ini saya tidak terlibat. Di sini ada manajernya, di sini ada bagian keuangan, di sini ada yang menangani karyawan, di sini ada bagian pemasaran. Saya hanya cek and recheck kontrol. Masuk berapa hari ini? Sekian juta. Memerlukan uang berapa? Oh itu biaya ini sekian juta, ini sekian juta. Setiap hari begitu. Saya tidak terlibat. Saya hanya melihat cek and recheck. Semua untuk Tuhan. Tapi orang hanya melihat aduh enak, romo kebunnya luar biasa, coba ditayangkan yang sudah berbuah. Nah ini kalau sudah berbuah seperti ini, yang terbaru ada yang berbunga dan berbuah bersama-sama, ya buahnya besar-besar. Saudara, orang melihat waduh romo diberkati, pendeta diberkati punya kebun 55 hektar, mobilnya 12. Loh, menak toh. Wah, saudara kan tahu, tapi proses salibnya begiak orang Jawa Barat. Kalau saya tidak tabah, kalau saya tidak teguh, kuat berpegang pada salib Kristus, habis saya. Proses apapun saya tetap pegang salib Tuhan. Proses apapun saya tetap percaya kuasa salib. Proses apapun saya tetap yakin salib menjadikan saya pemenang.
Berdasarkan Tuhan luar biasa. Sudah kasih Tuhan. Kalau sekarang mereka lihat, aduh, Romo 1 minggu kirim berapa truk ke Jakarta. Bayangkan, kalau 1 kilo 30.000, sekali kirim 2 ton gitu misalnya. Sudah bisa hitung tiap minggu. Iya toh? Saya merindukan apa yang saya alami ini. Sudah juga. Amin. Saya ingin membagi berkat ini, ilmu ini kepada saudara. Ini ilmunya sangat ini. Ilmu ini ada aji-aji saya itu, saya punya jimat. Saya punya keris. Pusaka. Wah, ini sudah pokoknya curiga mancing warongko, warongko mancing curiga waspada. Curiga itu apa? Pusaka. Mancing warongko, warongko itu ada. Curiga itu kerisnya, warongko ini badannya itu rangkanya. Curiga mancing warongko itu keris itu bertahta di sini. Amin. 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 Kalau Kristus itu bertahta di sini, apapun yang terjadi, guncangnya apapun, buat guncang ganjing. Kalau Kristus, Roh Kudus di sini, tidak usah takut. Tidak usah takut singa zamannya Daniel. Enggak usah takut badai seperti zamannya Nabi Nuh. Tidak usah takut tantangan apapun menghadapi nabi-nabi palsu seperti Nabi Elia menghadapi nabi-nabi Baal. Dari salib itu akan terpancar kuasa Allah yang Maha Dahsyat. Amin. Yang akan menaklukkan jagat raya. Puncaknya nanti menaklukkan Israel kembali kepada Allahnya. Amin. Tuhan pakai saudara bangsa Indonesia. Amin. Ini rencana Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, dalam Hajj ini dikatakan, di saat dunia diguncang, kita harus tetap tegak terjaga di dalam Kristus. Ketika dunia diguncang, kitab Nabi Hajj mengatakan, mari dibaca Hajj pasal 2. Kita baca mulai ayat yang ke-6 ya. Hajj pasal 2 dibaca ayat 6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Ya, terus dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah. Ya, dan Roh, perhatikan, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Ini firman ini sejarah, tetapi nubuatnya untuk sekarang kita. Kalau kita mau meninggalkan pola hidup Mesir, perbudakan, keterikatan, amin, dengan segala sesuatu yang bersifat fana, dan mau datang kepada Tuhan, gunung batu perlindungan kita. Ya, lepaskan diri dari ikatan Mesir. Tadi Yohanes 1 yang 2 ayat 15-17. Semua kenikmatan daging, kenikmatan rasa, kenikmatan harta. Bukan berarti kalau kita melepaskan semuanya, kita tidak mau. Kita boleh punya semuanya, tetapi semua yang kita miliki tidak mengikat kita. Amin. Kalau saya terikat dengan harta saya, mana mungkin saya mau membiayai kegerakan ini? Yo, sampai Tuhan, ikut kemana? Romo mau kemana? Ke Papua. Tiketnya berapa? 3 juta sekian satu orang, PP 6 juta, 7 juta. Bayar dede urunan ya. Hotel nanti urunan bayar dede. Bisa. Dan suatu saat pasti saudara akan begitu. Pasti. Semuanya akan mengikuti gerakan dan membiayai. Tapi di saat saudara belum memiliki kemampuan, saya membimbing saudara, saya membawa saudara, saya memberi contoh kepada saudara. Tiket kita urus, hotel kita urus, makan, minum semuanya bantuan kita urus. Kalau saya terikat harta, uang ratusan juta, ngapain? Saya pakai untuk membiayai pendeta. Terus untungnya apa gue pendeta akeh-akeh? Nah, coba untungnya apa? Untung tidak bawa pendeta banyak-banyak. Ke Medan itu bisa habis 250 juta. Bisa habis 250 juta. Untungannya apa? Kalau orang berpikir finansial saja, mungkin dia akan berkata, entai-entai sego, entai-entai duit. Tapi pikiran saya jauh ke depan. Kalau hamba Tuhan ini paham rencana Allah, kalau hamba Tuhan itu mendengar firman Allah,
dan mempribadikan firman Allah. Kalau hamba-hamba Tuhan itu terobsesi masuk hierarki tubuh Kristus. Kalau hamba-hamba Tuhan itu sungguh-sungguh berpegang kepada salib, dia diberkati luar biasa. Suatu saat dia akan berbuat seperti yang saya lakukan. Amin. Amin. Ini yang saya harapkan, saya rindukan. Para hamba Tuhan itu diberkati. Untuk itu saya harus menjadi teladan dulu. Saya muliakan saudara. Saya ajak hamba Tuhan. Saya ajak makan di tempat yang layak. Tapi kalau terpaksa karena pelayanan sampai malam, di mana namanya, di Batam, malam sedikit nggak ada rumah makan buka, nggak ada rumah makan buka, kita terpaksa harus makan di apa namanya, misal karena kita sudah punya prinsip, kita datang, kita melayani, konsumsi, akomodasi, transportasi kita tanggung sendiri, kita tidak ingin merepotkan panitia. Itu cara makan, terpaksa harus makan di lesehan, ya, karena terpaksa. Tetapi pada saat sewajarnya, saya membawa mereka betul ke tempat yang layak, makan sekenyang-kenyangnya. Silakan pilih menu apa yang disuka. Saat makan ya makan sungguh-sungguh. Saat mendengarkan firman, saat melayan. Saat puasa, teler sungguh-sungguh. Hari ketiga mereka masih gagal, masih bisa nyanyi. Hari keempat kakinya sudah 3, pakai tongkat sudah. Hari kelima suaranya sudah hilang. Hari ke-6, ke-7 suaranya semakin halus. Yang tadinya oi gitu. Setelah masuk hari ke-8 hilang suaranya. Tanyakan ini. Betul tidak? Betul, ini pemilih Indonesia berapa nih? 70 lebih, rambut sudah putih, entah mendekati berapa sudah, banyak mendekati. Beliau puasa panjang, no problem, karena masalah sakit tidak, yang sakit justru sembuh, yang sakit sembuh. Terjadi detoksifikasi murni di sini, residu racun-racun tubuh terurai, habis terbakar. Sehat orang puasa itu. Lalu Tuhan Yesus memberi contoh puasa. Tapi kalau orang Yesus jejak puasa, Tuhan Yesus puasa kok mau apa ide puasa? Alasannya mau kesan. Maaf, saya tidak mengkritik saudara kesan. Saya yakin saudara semuanya puasa saat ini. Amin. Amin. Tidak ada yang makan, tapi setelah itu baru makan. Ya, Tuhan itu baik sekali. Saudara puasa sungguh-sungguh. Saat berdoa 6 jam tidak beranjak, 8 jam tidak beranjak, berdoa sungguh-sungguh. Jadi antara perkataan dan perbuatan betul-betul ada realisasinya. Saya tidak hanya ngomong saja, tapi saya berbicara dan saya berbuat. Saya memberi contoh. Salib yang menikam saya, menimbulkan proses berat karena saya harus mentaati firman, membuahkan berkat yang luar biasa. Itu secara jasmani. 50 bengkel itu bukan apa-apa. Sebab saya punya visi mengekspor buah naga itu ke Jepang, ke Singapura, ke Korea, ke China. Sehingga paling tidak 100 hektar itu untuk pasaran Indonesia saja. Kalau ekspor paling tidak 200 hektar dan sebagainya. Berarti pelayanan terus berkembang. Waktunya sudah dekat. Tuhan janjikan, kalau kamu rela melepaskan, rela kehilangan, kamu rela demi Yesus, kamu rela sekarang juga, kamu akan berkati 100 kali lipat. Amin. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Suruh baca ya. Markus pasal 10 ayat 28 sampai 3. Barang siapa rela meninggalkan rumahnya, ibunya, bapaknya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan ladangnya, karena kerajaan surga, karena aku, karena firmanku, maka sekarang juga dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Cekak juga di bumi. Amin. Itu firman Tuhan bukan? Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Coba dibaca saja. Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Mari. Ya. Mari coba lihat ini tayangan di depan ini. Markus 10 ayat 28 sampai 31.
upah mengikut Yesus. Ya. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, Ya. aku berkata kepadamu, Ya, terus sesungguhnya setiap orang yang karena Yesus, kalau sekarang karena tubuh Kristus, karena pembangunan tubuh Kristus, karena visi pembangunan tubuh Kristus, visi tentang kerukunan yang menjadikan Yesus sebagai kepala gereja. Ya, karena aku dan karena Injil. meninggalkan rumahnya. Injil itu berbicara tentang Yesus sebagai kepala gereja dalam keempat aspek pribadinya, dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dia adalah kepala gereja, dia mempelai pria, dan kita tubuhnya. Siapa yang karena aku, karena tubuh Kristus, dan karena Injil, karena pengajaran firman Allah yang berbicara tentang pembangunan tubuh Kristus yang menempatkan Yesus sebagai kepala gereja, ya, dia rela meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau Saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. orang itu Sekarang pada masa ini juga, sekarang pada masa ini juga, terus akan menerima kembali 100 kali lipat. Akan menerima kembali 100 kali lipat. Terus Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, ya sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Tentunya lewat proses salib. Amin. Lewat proses salib kamu akan diberkati 100 kali lipat sekarang. Ini firman Tuhan. Amin. Tapi betapa sulitnya otak kita itu mempercayai perkataan Tuhan. Ini sulit sekali. Rasul Paulus mengatakan, kalau saudara ingin melakukan firman, otak ini harus ditawan dan ditaklukkan pada Kristus. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Coba dibaca. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang kelima. Ya, 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima. Sebelum kita membaca Nabi Haggai, ya, mari dibaca ayat 4. Mulai. Karena senjata kami, Ya, dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi senjata kita dalam peperangan, musuh kita bukan manusia dan daging, tapi iblis. Iblis sumber malapetaka, sumber kemiskinan, sumber perceraian, sumber kegagalan, sumber kemelaran, sumber kehancuran dan kebinasaan. Senjata kita melawan iblis adalah kuasa Allah. Ya, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami Mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kubu-kubu yang dibangun oleh manusia untuk menentang firman Allah. Dengan menganggap itu susah. Jangan percaya. Itu berita bohong. Itu nabi palsu, mengeraskan hati, menolak firman Allah. Itu semua dari ciptaan iblis. Supaya manusia tetap bodoh selamanya. Ya, lanjut dibaca. kami menawan segala pikiran Dan menaklukkannya kepada Kristus. Menaklukkan pada Kristus untuk menang. Bisa mengalahkan iblis dan konspirasinya. Amin. Amin. Jadi kalau kita ingin memenangkan peperangan kita, otak ini harus ditawan. Kalau kita ingin mentaati firman Markus pasal 10 tadi, supaya diberkati 100 kali lipat. Bahkan Tuhan janjikan, Ulangan pasal 1, kepadamu aku akan tambahkan berkat 1000 kali lipat. Sebelum panen raya sampai pertengahan tahun 2015, berkat 1000 kali lipat itu dijanjikan untuk setiap orang yang masuk di rangkit tubuh Kristus. Apapun keadaanmu sekarang, lu berkata, mana mungkin? Apa modalmu? Bodoh. Modal kita adalah hati yang diserahkan kepada Yesus. Menjadi tahtanya Yesus, otak yang ditawan untuk ditaklukkan oleh Yesus yang bertahta di sini. Amin. Tidak ada perkara mustahil. Jangankan cuma memberkati 100 kali lipat, 1000 kali lipat pun itu perkara yang sangat mudah untuk Tuhan. Ini sudah saatnya, saudara. Tuhan itu menghendaki kita diberkati, bukan untuk memuja berkat, bukan untuk memuja hawa nafsu, bukan untuk mengumbar hawa nafsu, tapi berkat untuk membangun bait Allah rohani, tubuh Kristus yang esa. Amin. Amin.
Setiap pribadi yang rindu masuk di religi, siapapun saudara, Allah sanggup memberkati saudara. Entah jemaat, imam-imam, para penatua, hamba-hamba Tuhan, siapapun saudara. Saya dulu juga mengalami masa-masa sulit. Anak saya makan pun sulit. Sejak kecil bahaya, sampai umur 6 tahun minumnya setiap hari. Cuma air putih, bikin teh saja nggak bisa saya. Berhenti satu Jogja. Air putih dikasih sakarin, natrium itu gula buatan, manis-manis agak pahit. Saya berpikir, wah anak saya nanti pasti gimana nasibnya, Pak Peter atau gimana. Itu anak sulung. Anak kedua juga begitu, nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan memberkati. SLTA-nya lulus juara. Sarjana hukumnya lulus kumla 2 tahun 10 bulan. Magister humanioranya lulus dengan nilai yang sangat terpuji. Tawaran pekerjaan datang dari mana-mana, tapi dia lebih suka memilih pelayanan, mendampingi saya, melayani pekerjaan Tuhan. Sudah kasih Tuhan, Allah itu aja. Allah itu sanggup merubah. Makan saja sesulit saya itu, kadang saya cuma 1 kali. Jangankan mobil, sepeda saja dipinjami, sudah dipinjami, dipakai latihan pengerja. Pengerjaan cukup tangguh, digas keras, karena montek, jadi merosot, jatuh lagi ke ban depan. Bodinya sepeda motor itu retak, mau putus, pas di bawah mesin. Saya cuma garuk-garuk. Wah, saya pinter teman. Digas keras, lompat duet. Aduh, sudah. Ini kalau sekarang Tuhan memberkati dengan segala hal, sudah proses saya yang saya tapak itu sedemikian rumitnya, tetapi saya tetap. Saat itu membawa kita semua tokoh yang masuk di sini adalah tokoh yang ahli dengan proses salib. Salib yang mendewasakan tokoh ini, salib yang menjadikan tokoh ini sakti, salib yang menjadikan tokoh ini memiliki kuasa menjadi pemenang yang akan merebut kemenangan. Amin. Itu kekuatan salib. Oleh sebab itu, kalau 2011 tahun salib, sekarang tahun 2012 Tuhan katakan, aku akan mengguncang langit dan bumi, darat dan laut, bahkan aku akan mengguncang segala bangsa. Ya, mari kembali dibaca Haggai pasal 2 tadi, ayat yang ke-6. Ya, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit, bumi, laut dan udara. Terus aku akan mengguncangkan segala bangsa. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan mengalir. Terus maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. The silver is mine. Terus lanjut. Kepunyaan pula perak, ya terus kepunyaan pula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Jadi Allah akan mengguncang. Kalau saya membaca mulai ayat 1, Zerubbabel yang dipilih Allah untuk membangun bait Allah. Kondisinya Zerubbabel sebagai seorang narapidana yang baru bebas dari pembuangan di Babel selama 70 tahun. Kita bisa membayangkan seorang nabi baru bebas kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Apa yang dipunyai? Sedih melihat bait Allah yang dulu dibangun Raja Salomo hancur rata dengan tanah dihancurkan Nebukadnezar. Sekarang disuruh membangun bait Allah kembali. Tapi Tuhan yang menyuruh. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Ayat yang kedua, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal
untuk membangun bait Allah. Kalau dulu di Zerubabel membangun bait Allah jasmani, tapi saudara sekarang mendapat tugas membangun bait Allah rohani, tubuh Kristus yang esa. Amin. Jangan takut asal roh Allah, Roh Kudus ada diam di dalam kamu, pasti terlaksana. Pasti akan terlaksana. Sebab begini firman Tuhan saudara, sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncang langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncang segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah milik segala bangsa akan mengalir dalam bait Allah. Ya, ini firman Tuhan luar biasa ya. I will sing all nation and the desire of all nations shall come. Saudaraku, desire ini perjanjian lama. Jadi bahasanya asli ditulis bahasa Hebrew. Desire itu dalam bahasa Hebrew-nya Kemdau. Bahasanya Kemdau. Kemdau itu bahasa Hebrew. Itu identik dengan delight, desire, good life, good life, pleasure, precious things. Jadi barang yang indah-indah kepunyaan bangsa itu mengandung makna kemdau atau kemgah, itu artinya semua yang menyenangkan, semua yang manis, semua yang kau rindukan, semua yang menyenangkan dan membawa kenikmatan, barang-barang berharga, harta benda berharga milik semua bangsa itu nanti akan dikirim masuk ke bait Allah. Sudah tinggal duduk manis menunggu, dan mereka akan mengirimkan berkat. Amin. Kenapa pada saat bumi langit diguncang? Kegenapannya nanti pangkat tidak bisa mengatasi, uang tidak bisa mengatasi, orang pinter di dunia tidak bisa mengatasi. Yang bisa mengatasi cuma hamba Tuhan yang seperti Yusuf, hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus, penuh firman Allah, berhikmat dan bermanfaat. Amin. Nanti sudah dicari. Saya tinggal di Belanda, di desa Bebean, jauh dari kota, di tepi pantai. Tempatnya sunyi kalau malam, di tengah perkebunan buah. Tapi para pejabat datang, tanyakan nama itu. Saya hilir mudik, pejabat itu datang. Mulai dari polisi, dari kementerian, dari sudah pokoknya guru besar UGM, guru besar dari perguruan-perguruan tinggi datang terus sampai mereka mencari Tuhan. Kalau pejabat datang ya pasti silaturahmi, tapi tujuan akhirnya pasti Romo saya kepingin job itu, Romo saya kepingin pindah sana, saya pengen jadi. Saya berdoa, saya bilang nanti kalau jadi pejabat di sana, titik gereja yang ada di sana perlakukan sewajarnya saja. Amin. Gereja-gereja yang ditolong Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Menteri, mereka nggak kenal saya pendeta. Gereja sudah mau diruntuhkan, kuburannya ditutup. Tapi saya titip sama bupatinya, tolong titip itu kuburan itu dibuka, kasihan orang Kristen. Dia jadi bupati, dia laksanakan. Romo, ini SK-nya saya tembuskan ke Romo kopinya. Sudah saya cabut penutupan itu, sekarang kuburan itu sudah dibuka. Romo, ini gereja yang dilus-lus itu sekarang sudah dibangun lagi di Jember, Jawa Timur itu. Itu bupatinya orang yang datang mencari Tuhan di sini digunakan. Nanti saat dunia diguncang akan semakin banyak orang datang. Dengan catatan sudah dididik, diajar, tetap menjadi orang yang berhikmat, bermarifat, orang yang cakap terakhir dalam pekerjaan rohani dan jasmani. Itulah hierarki ini. Ini orang-orang yang terampil, orang yang cakap, terpilih dari antara manusia, pilihan Allah. Ini bukan sembarang hamba Tuhan ini. Jadi kalau sudah terobsesi, termimpi, masuk di sini, terus mulai membenahi diri, membenahi sikap hidup, watak, saudara, kecintaan sama Tuhan, kerelaan saudara dalam melayani kasih saudara, terus mulai benahi semuanya, terus menjadikan hidup ini baiknya Roh Kudus. Amin. Kalau hidup ini menjadi baik Roh Kudus, sejamin saudara masuk situ. Kalau sudah masuk di situ, sudah khawatir yang kau makan apa, yang kau minum apa. Saksikan tadi,
pejabat itu datang, apa saya berharap uang? Kalau mereka kepengen jadi gubernur, pengen jadi bupati, pengen jadi wali kota, kalau saya bilang, saya jamin kamu bisa jadi bupati. 1M. Nek ada duit tak balik. Lo enak dong? Dukun namanya. Pantas tidak kalau pendeta gitu? Pantas tidak? Nggak pantas. Jadi bupati silakan. Mengerti. Memanfaatkan hak Pak Bupati itu ada perumahan sekian puluh hektar. Saya minta fasilitas tanah di situ untuk membangun gereja. Boleh nggak kira-kira? Bisa, itu ada. Di situ dibangun musola, masjid, dibangun pusat kegiatan umum, wihara, gereja pun harus ada. Tapi kan banyak pendeta yang tidak ngerti. Banyak pendeta tidak ngerti kalau saya itu punya hak. Pemerintah itu memberi saudara berkat. Gereja itu diberkati, diberi. Menteri Agama kasih, Departemen Agama kasih, Provinsi kasih, daerah pun punya hak memberi. Karena saya ngerti semuanya itu. Mulai dari sekolah minggu itu, tiap berapa bulan sekali dipanggil Pak Wali Kota. Ini dana sekian juta untuk pengembangan sekolah minggu. Pak Wali Kota, belum provinsi, belum diujian. Rombol sini ada 100 juta untuk pengembangan gereja, untuk sekolah minggu. Ini 80 juta untuk pengembangan ini. Terus pemerintah, nah kenapa hamba Tuhan lain tidak? Karena nggak ngerti. Hamba Tuhan dari atas minta tahu gimana Romonya, jadi kamu pikir saja. Itu saya tanda tangan. Keluar, namanya di desa keluar 25 juta, lumayan. Dia bilang 25 juta cuma orang keluarnya, cuma dibagi lagi kayak yang ngomong. Lah gue bos lagi juta wis kono sak karep-karep ngguren apa pokoke cekak digo main dadu. Tuhan itu pemerintah itu dipakai. Tapi banyak orang Kristen yang tidak mengerti haknya. Saya juga tidak minta, cuma saya tahu kalau itu ada, saya punya hak. Pemerintah itu memperhatikan setiap yang kehidupan beragama di Indonesia. Pejabat-pejabat datang, seperti zamannya Yusuf. Fir'aun pun hormat sama Yusuf. Amin. Itu nanti akan terjadi saat panen raya. Saat panen raya dunia itu diguncang. Hadiah pasal 2 itu nanti terus berjalan sampai sana. Saat terjadi guncangan, justru pada saat dunia diguncang oleh goncang ganjing jagat, saudara yang tidak terguncang karena penuh Roh Kudus, saudara akan didatangi banyak orang. Jemaat akan mengalir datang. Orang-orang mencari Yesus akan banyak. Amin. Mereka bekerja keras, mereka mengumpulkan, mereka menimbun kekayaan. Saat dunia diguncang, sesuai kegenapan Haggai pasal 2 ayat 6-8, kekayaan mereka tinggal dibawa baik ke gereja. Ini sudah kenapan dalam hidup saya. Mereka membawa berkat ke gereja itu bukan puluhan juta. Saya tidak membayangkan jadi pendeta ngitung duit kok miliaran. Nek ratusan juta kan jutawan. Nek saya dihitung miliaran namanya miliarder. Betul nggak? Nggak tahu nanti kalau yang dihitung triliunan, triliarder atau apa. Di atas triliun ada apa? Trian. Ada trian itu nolnya. Saya pernah mendengar Pak Duyan. Triliun nolnya berapa? Kalau Duyan itu triliun ditambah telu. Trian ditambah 3. Saya sampaikan sama pekerja saya, tas saya di bawah ini. Isinya itu cuma uang 450 juta, berat sekali loh. Ya semua bukan, hati-hati cukup tidak ya sebenarnya. Berat sekali. Nah, gue bawa duit 450 juta sahabat terus guys. Berarti gue orang bakat dari uang sugih. Betul sudah. Saya bilang jangan gledek-gledek. Makan belum makan malah tas itu ditaruh di dalam mobil. Saya mau bayar di mana uangnya tadi? Saya taruh di mobil. Ya ampun, Mas Saudara. Lagi kan mobil itu kalau ceklik diangkat kan ya uang pesta miras. 450 juta. Saya bawa cash karena saya ke desa-desa masuk dalam di situ tidak ada bank. Di daerah Perapat di Samosir tanyakan di sana tidak ada bank. Saya mau mencairkan uang, tidak bisa. Mau bayar hotel, kita tidak bisa. Hotel mestinya tinggal gesek langsung di situ, tidak bisa di situ. Saya harus bawa uang satas. Saya rombongan yang ikut puluhan.
sekali makan sekian juta. Saudara, saya diberkati Tuhan, saya tidak terikat. Saya tidak terikat. Kalau saya terikat, waduh ketone nyowo. Duit hilang. Duit itu tarik, betul tidak? Tarik panjang. Nyawa uang. Di mana hati? Di situ harta. Di situ harta. Di situ hati. Amin. Ini tuh yang terikat. Tapi kalau tidak terikat, kirim waktu di surga. Saya sampaikan sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan senior. Saya bincang-bincang firman Allah ini dan hidup di sana. Sangat responsif terhadap firman Allah. Ya, klik udah suatu konsep. Menangis saya didoakan. Saudara hamba Tuhan senior. Saya itu juga saya berkata, oh, saya mempersembahkan tanah 2 hektar untuk pelayanan. Tanah itu akan saya tanam 2 naga. Total biaya penanaman 2 hektar itu hampir 1,8 M. Saya tanggung. Tahun depan tinggal terima hasil. Saya persembahkan dalam namanya. Apa Tuhan berkata? Bayangkan mimpi apa dia? Tahu-tahu mendapat tanah 2 hektar, sudah ditanami 2 naga, jumlahnya 4.000 batang, biaya penanaman total hampir 1,8 M. Sampai jadi sampai panen, karyawan akan saya bayar untuk tinggal petik buahnya hasilnya untuk pelayanan. Gak bisa tidur apa itu. Pagi-pagi ketemu saya di hutan, kata-kata Pak Paulus, saya mau niat Bapak untuk mempersembahkan tanah itu ditunda saja. Kenapa? Saya rela. Apa yang saya miliki untuk Tuhan. Dan saya tahu pelayanan Om, saya tahu perjuangan Om. Dan kita juga sudah satu konsep, satu visi, satu arah. Apalagi yang memisahkan kita. Saya menganggap Om sebagai orang tua. Saya katakan Om sejak kecil saya sudah pisah sama orang tua. Kelas 2 SD saya sudah terluta-luta ngenger orang. Jadi kalau saya sekarang menganggap Om sebagai orang tua saya, tidak berlebihan. Cuman secuil tanah 2 hektar itu bukan apa-apa. Tolong Om terima dengan penangis. Kalau saya terikat harta, mana mungkin saya memberikan tanah 2 hektar itu? Tanahnya saja sudah nilainya berapa? Belum tanamannya, membayar karyawan selama 1 tahun itu tidak sedikit, ratusan juta. Saya persembahkan, saudara saksi. Saya ini bersaksi kepada saudara, saya persembahkan. Beliau menangis, beliau doakan saya. Doanya orang tua seperti ini, yang sangat saya butuhkan. Terus itu saya bilang sama pekerja-pekerja, kalau orang tuamu di kampung, mereka dalam kesulitan, dalam kesukaran, ajak pindah ke sini. Saya akan membiayai hidupnya. Saya akan memperkenalkan dia orang tua. Biar mereka bekerja sebagai berdoa syafaat di sini. Semakin banyak orang tua yang berdoa syafaat untuk saya katakan saya semakin bersyukur. Amin. Amin. Saya menghargai doanya orang tua yang rohani, saudara. Orang tua yang di dalam Tuhan. Kalau saya terikat harta, mana mungkin? Saya tahu semua datang dari Tuhan, semua datang karena Tuhan, dan semua saya manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. Maha besar Allah. Amin. Maha besar Allah kita. Jadi kalau saudara masuk hierarki, siapapun saudara, saya tidak menjanjikan, yang menjanjikan adalah Tuhan. Tuhan sanggup memberkati saudara. Yang penting sudah bekerja melayani, yang penting sudah siap dididik, diajar, ditempa, belajar. Karena hierarki ini nanti sekeliling menjaga. Saya bilang sama hamba Tuhan yang sudah masuk tim, urus paspormu. Mungkin sekarang kita belum kemana-mana, tapi tahun 2013 saya jamin kita akan keliling jaga. Kamu pasti ikut. Kalau kamu udah punya paspor, bagaimana? Urus. Kalau saya terikat, ngapain saya keliling luar negeri banyak-banyak ngajak orang? Hah? Coba tanya Bapak Gideon ini,
sampai di Montreal tiket pesawatnya berapa Pak dari Jogja? 2.480 kalau dikeruskan berapa? Ya 24-an, udah 27 juta. Kalau PP 54. Kalau sampai LE PP 42 juta. PP kalau saya ngajak orang 30 saja berapa berarti? 30 pengen petang puluh 120. Kalau 1,2. Kalau tidak diberkati bisa nggak kira-kira? Bisa tidak? Tidak bisa. Saya bilang sama tahun 2013 kita pilih. 2012 ini kita harus sukseskan konferensi ini. Sebab untuk konferensi lebih lanjut Regio Asia Pasifik kita harus keliling. Kita harus menjumpai mereka di negara-negara Pasifik, di negara-negara Asia. Kita akan mengundang pengamat dari Eropa, pengamat dari Amerika. Kita akan undang dalam konferensi kita itu supaya nanti menyuarakan berita ini. Kalau benar katakan benar, kalau salah tunjukkan di mana kesalahannya, kita bisa share. Amin. Amin. Kita terbuka dengan catatan kita tidak usah mempermasalahkan perbedaan. Seperti saya ungkapkan, kesatuan itu terwujud karena perbedaan. Amin. Perbedaan itu anugerah. Karena berbeda maka kita saling melengkapi. Kalau sama, tidak bisa saling memberi arti. Perempuan sama perempuan menikah, bisa saling memberi arti tidak? Tidak bisa. Makanya Tuhan menciptakan laki-laki berbeda dengan perempuan. Jadilah nikah penolong sejodoh. Tubuh kita juga sekat dengan perbedaan. Jadi kalau sudah masuk hierarki, sekalipun proses salib yang kamu harus tanggung berat. Ini hamba Tuhan yang masuk tim ini sudah pada daftar. Kalau saya ikut, kalau nanti saya nyusul boleh. Ini mobil yang sudah tersedia sudah 11 mobil. 11 mobil cuma nanti berangkat konvoy. Kita akan pergumulan. Sebelum kita bekerja, sebelum kita berangkat kemana saja, kita akan memohon petunjuk Tuhan. Petunjuk pelaksanaan tentang tugas di tahun 2012. Hierarki itu seperti bintang yang digenggam tangan kanan Allah. Enggak semaunya bergerak, enggak semuanya melayani, enggak seenaknya sendiri bekerja. Semua pekerjaan, semua pelayanan diatur oleh Tuhan. Amin. Kalau Tuhan mengutus, pasti dibiayai oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau Tuhan tidak utus, kita berangkat nanti seperti Yunus nanti dipermalukan, seperti Bileam dipermalukan oleh keledai. Tapi kalau kita taat, hierarkinya diberkati kan dia orang yang tertempa, teruji, terdidik, orang yang berhikmat, bermanfaat. Kita tahu apa perkataan Tuhan tentang orang-orang yang berhikmat dan bermanfaat. Mari dibaca Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-26. Mari dibaca. Karena kepada orang yang dikenannya, perhatikan, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat. Ia mengaruniakan hikmat kepada orang yang dikenannya. Ya, Tuhan mengaruniakan hikmat dan pengetahuan dan kesukaan. Ya, wisdom and knowledge and joy. Tuhan katakan, terus lanjut dibaca. Tapi orang berdosa dibebaskannya. But to the sinner he give travail. Travail itu apa? Travail itu apa? Travail itu apa? Travail tulisannya. Travail. Ini saya ini orang Indonesia dari ilatir atau ilat. Travail itu apa? Ya, travail. Jadi kepada orang yang berhikmat, bermanfaat, ya, orang yang dikenal Allah maksudnya, yang hidup dalam sukacita Roh Kudus. Tapi orang yang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun, ditugaskannya untuk menghimpun, ya. But the sinner he give travail together. Terus dan menimbun sesuatu to him up. Terus
yang kemudian harus diberikannya kepada orang-orang yang dikenal Allah, that he might give to him that is good before God. Orang berhikmat, bermakrifat, yang hidup dalam sukacita Roh Kudus, itu diperkenan Allah, diberkati. Saudara, ini firman Tuhan. Orang yang diperkenan Allah, Tuhan memberi hikmat, memberi makrifat, memberi kesukaan di dalam roh. Tetapi orang berdosa ditugaskan untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang dimaksud kekayaan, yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenal Allah. Amin, amin. Ini terjadi dalam hidup saya. Mereka bekerja, dapat uang sekian miliar, antarkan kepada hamba-Ku di desa BBN di Kulon Progo. Dia datang, Romo, saya mau tanam buah naga. Punya berapa hektar, sekian hektar. Kalau 1 hektar berapa, Romo? Bibitnya itu 2.000 tiang, 1 tiang 6 bibit. Jadi kalau kali 2.000, 12 bibit. 1 bibitnya harganya berapa, Romo? 30.000. Itu net, iya itu net. Saya menjual, berarti 1 hektar 360 juta untuk bibitnya. Tiangnya berapa, Romo? Tiangnya 80.000. 80 kali 160 juta. 160 juta tambah 360. 160 tambah 360. Berarti berapa? 521 hektar. Belum lain-lain. Oh, saya nanam sekian hektar. Nah, itu sekian miliar. Terus gimana caranya? DP 50%. Orang itu nggak tawar-menawar, Romo ini saya beli 15.000. Enggak. Langsung iya, oke. Yang oke ya. Oke, Romo, nanti Senin saya kirim 50%. Meluncur sekian miliar. Dia suruh bekerja, dia suruh nimbun, suruh ngantarkan. Ini ngantarkan sama Romo ya, kasihan ya. Sudah berdoa, kelaparan. Ya, kirim. Cara Tuhan memberkati itu seperti itu. Amin. Amin. Kadang-kadang kita kerja kepala untuk kaki untuk kepala. Orang Jawa mengatakan sikil gusila, sikil gusila kayak orang main akrobat gitu. Waduh. Tapi hasilnya sedikit. Dibawa pulang ke rumah seperti ditabung untuk pundi-pundi yang berlubang. Bolong terus. Uang itu punya sayap. Terbang terus. Orang soalnya. Tapi untuk orang yang dikenalnya, Tuhan mengaruniakan hikmat dan pengetahuan atau makrifat dan kesukaan di dalam roh. Dan diperintahkannya orang berdosa untuk menghimpun dan menimbun segala sesuatu menyangkut kekayaan apa saja yang dipentingkan oleh orang berhikmat. Dan akhirnya diperintahkan, kirimkan itu kepada orang yang diperkenan Allah. Amin. Sudah percaya di firman Allah? Amin. Secepatnya saudara berpikir positif tentang diri. Tubuh Kristus tidak mungkin terwujud oleh satu gereja. Tubuh Kristus tidak mungkin terwujud oleh satu komunitas. Tubuh Kristus tidak mungkin terwujud oleh satu pengajaran. Tapi tubuh Kristus harus diwujudkan secara bersama. Amin. Oleh berbagai sistem, oleh berbagai organisasi yang sama-sama ditebus, dibenarkan, disucikan, dikuduskan, yang sama-sama menjunjung syariat Tuhan, yang sama-sama merindukan kerukunan. Tubuh Kristus akan terwujud. Kita semuanya yang akan bekerja. Allah yang menyertai dan memberkati. Sepanjang Roh Kudus diam di dalam kamu, jangan takut. Tuhan akan memerintahkan kekayaan. Justru di tengah keguncangan itu berkat akan datang. Amin. Amin. Jadi kalau saudara sekarang mengalami guncangan apapun karena berita itu, saudara patut bersyukur. Jangan terguncang karena saudara penggenap firman Allah. Amin. Terima semuanya dengan syukur dan percaya di tengah keguncangan itu Allah akan memberkati saudara. Bagi orang yang tidak percaya keguncangan itu membinasakan. Tapi bagi orang yang percaya, keguncangan itu akan menjadikan kita milik kekasih.
yang tidak terwujud. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian dan saya berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang Maha Baik yang telah memberkati kami dengan segala sesuatu yang terbaik dari surga, dari tempat mati, mengajar firman-Mu yang membuka wawasan kami untuk bergabung dengan rencana Allah, membangun organisme Kristus yang esa sebagai bait Allah rohani bersama tim yang Tuhan kehendaki menjadi pelaksana keputusan Allah. Tuhan berkati kami dengan hati yang rindu mengasihi Kau, berkati kami dengan hati yang sangat mengasihi sesama kami yang terbeban untuk terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang esa, gereja yang am, yang universal. Berkati kami, berkati pelayanan para hamba-Mu, berkati seluruh jemaat, para penatua, imam-imam, berkati dengan berkat-berkat yang Kau janjikan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat bagi setiap orang yang percaya. Ntar mereka kembali dengan selamat dan besok sore kami akan memulai ibadah yang kedua dalam Minggu 9 Januari ini. Berkati kami. Terima kasih Tuhan, adalah rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kekuatan, kuasa, hikmat, marifat dalam urapan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang memanggil dan memilih saudara dari antara pilihannya masuk rencananya. Allah yang menyertai saudara, memberkati dengan kuasanya, dengan hikmat marifatnya, dengan kemuliaan hadiratnya, dan dengan segala kekayaan Allah yang berlimpah untuk puji hormat kemuliaan Dia